Saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-22. Tentunya selamat dan tetap semangat dalam melaksanakan puasa di masa Prapaskah ini, baik puasa, doa, dan juga bersedekah, beramal kasih yang menjadi aksi puasa pembangunan atau APP, satu kewajiban keagamaan bagi kita umat Kristiani untuk lebih mendekatkan diri bagi Tuhan dan juga tentunya bagi sesama, dan sebagai sarana untuk kita memperbaiki relasi kita baik dengan Tuhan maupun sesama mereka yang selama ini kurang kita perhatikan. Saudara, penuntun pada hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 mengangkat tema mengakui kesalahan. Kisah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai menjadi gambaran bagi kita sekalian untuk melihat diri kita di hadapan Tuhan, memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa ketika kita mengenal diri kita dengan sungguh-sungguh, bahkan lebih dari itu, kita butuh pertolongan rahmat Tuhan. Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus memberi gambaran kepada kita sekalian tentang orang Farisi. Orang Farisi ini menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dia merasa bahwa dia yang paling benar di antara semua yang lain dan meremehkan orang lain. Dia menyombongkan dirinya, bahkan di hadapan Tuhan pun dia menyombongkan dirinya. Dia pergi, ada dua orang pergi ke bait Allah, dan orang Farisi ini berdoa demikian, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, juga bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Dia meremehkan pemungut cukai. Dan dia katakan dia berpuasa 2 kali seminggu. Dari segala penghasilan dia juga berikan 1/10, perpuluhan. Tapi pemungut cukai, dia berdiri di belakang, tidak berani menengadah, berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah kepada Tuhan. Dan ia memukuli dirinya dan kemudian berdoa, "Ya Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini pulang dengan membawa kebebasan batin. Karena apa? Dia menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, dan di hadapan Tuhan dia mengakui kesalahannya. Dia membutuhkan pertolongan dan rahmat Tuhan untuk berani mengakui kesalahan dan dosanya, seraya memohon pengampunan dari Tuhan untuk pertobatannya. Dan ini suatu sikap batin yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita sekalian sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, kita juga tentunya berkaca dari orang Farisi dan juga pemungut cukai ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita benar sendiri. Kadang-kadang juga kita merasa bahwa kita perlu untuk bahkan dalam kehidupan setiap hari menganggap remeh orang lain atau menganggap remeh setiap persoalan. Orang Farisi ini menganggap dirinya benar, dan orang seperti itu berpikir bahwa mereka benar-benar berjalan dalam usahanya sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain, tidak membutuhkan rahmat Allah, tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Karena tindakan-tindakan kelaliman dan kebaikan lahiriah yang luar biasa, mereka menganggap diri sudah betul, padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka juga manusia biasa yang gampang jatuh dalam dosa. Sedangkan pemungut cukai betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya, dan dengan sikap pertobatan yang sejati, ia mengakui dosa dan kesalahannya dan berpaling dari dosa dan kesalahan itu kepada Allah untuk memohonkan rahmat pengampunan, memohonkan kasih karunia, memohonkan kemurahan dan belas kasih Allah. Dan akhirnya ia memperoleh pengampunan dan rahmat
dan ia kembali sebagai orang yang bebas, kembali sebagai orang yang bersukacita. Saudara, mari kita juga berani mengakui kesalahan kita, memohonkan rahmat dan pertolongan Tuhan, memohonkan kemurahan dan belas kasih Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Mengakui kesalahan hal yang tidak mudah, tapi kita butuh rahmat Allah untuk dapat terbuka di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kembali memperbaiki dosa dan kesalahan kita melalui pertobatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat pertobatan yang Engkau berikan kepada kami, terutama pada kesempatan ini melalui firman-Mu yang membuka jalan bagi kami untuk berani mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu, untuk berani menyadari bahwa kami orang berdosa dan membutuhkan rahmat, membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan belas kasih dan kemurahan-Mu, membutuhkan kerahiman-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami, dan juga untuk kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan Dikau maupun hubungan kami dengan sesama yang putus, yang terpisah akibat dosa-dosa kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini, dan juga ampunilah juga dosa-dosa kami. Barangkali juga karena kelemahan dan keterbatasan kami terpuruk dan jatuh dalam dosa yang membuat kami terpisah daripadamu, yang membuat kami jauh dari rahmat-Mu. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami berkat kemurahan dan belas kasih-Mu, berkat kerahiman-Mu yang begitu melimpah. Engkau kaya akan kerahiman, berbelas kasihlah kepada kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan kuatkanlah kami untuk kembali bertobat dan memperbaiki hubungan kami dengan Dikau. Kami yang dalam hal ini juga, karena kelemahan dan keterbatasan kami oleh sakit penyakit yang kami alami, ampunilah dan sembuhkanlah kami. Dan juga kami yang berada dalam kesulitan karena berbagai macam pergumulan dalam hidup kami, Tuhan tolonglah kami untuk keluar dari setiap pergumulan dan pencobaan ini, agar Engkau dapat memenangkan kami dalam rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa Tuhan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar, saya bantu dalam doa. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau komentar atau tanggapan, silakan juga menulis pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi juga berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam melaksanakan puasa dan aksi puasa pembangunan ini. Tuhan memberkati.